Rekor 1, 2, 3. Kita satu. Target sudah di lokasi. Bakso mencari info. Terus melangkah melupakanmu, lelah hati perhatikan sikapmu, jalan pikiranmu buatku ragu, tak mungkin ini tetap bertahan, belahan hati terasa mengganggu, ku coba untuk terus menjauh, perlahan hati ku terbelenggu, ku coba untuk lanjutkan hidup. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempat untuk gantikan langkahmu. Usai sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu. Oke. Halo teman-teman semua. Selamat datang kembali di Bakso edisi spesial. Ini bakso spesial lagi teman-teman. Setelah kemarin kita juga sudah sempat tapping bakso spesial. Di sini spesial karena tamunya adalah auditor KIP Unigoro. Ini auditor adalah tema yang sedang viral ya teman-teman ya. Bukan hanya karena banyak orang yang pengen dapat KIP, tapi memang KIP ini salah satu jadi topik yang seksi di Indonesia karena banyak kampus besar di Indonesia yang kok banyak ya mahasiswa yang KIP tapi flexing gitu loh. Yeah. Nah, oke ya. Flexing, jadi kita akan berbicara tentang KIP dengan Bapak Irwanto. Oke, saya kenalkan dulu, beliau adalah Kak Biro dari Kemahasiswaan dan Kerjasama. Jadi termasuk beliau juga nantinya yang ikut bertanggung jawab atas proses KIP ini, dan dari beliau juga nantinya kita akan tanya-tanya tentang KIP itu apa. Oke, selamat datang Bapak Irwanto. Selamat datang. Sehat Pak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, yang nggak sehat saya teman-teman. Ini bawahnya. Jadi bukan tanpa alasan. Ini sponsor gak ini? Gak. Ya ono iki apa iki Big Vapor. Tolak angin. Lokal pride iki. Air anget. Ini bukan tanpa alasan karena saya pakai hoodie tidak seperti biasanya karena memang sedang gregesi teman-teman. Oke. Semoga teman-teman semuanya dalam kondisi sehat ya. Pak Irwanto di sini juga sudah hadir dalam kondisi yang baik-baik saja. Kita akan langsung ke ini aja, pertanyaan pembuka. Kita sudah ini, karena ini edisi spesial, jadi kita itu merangkum pertanyaan-pertanyaan dari audiens yang paling banyak ditanyakan ke IG-nya @univ_bojonegoro. Oke Pak Irwanto, mungkin pertama-tama gini lah, kita kenalan dulu sama apa itu KIP itu loh. Apa itu KIP Pak Irwanto? Jadi sebenarnya itu program beasiswa itu kan ada ya setiap tahun, setiap masa periodenya pemerintahan presiden siapapun. Cuman di masa Jokowi itu kan istilahnya Kartu Indonesia Pintar. Ada, tapi sebenarnya itu subprogram. Sebenarnya programnya itu program Indonesia Pintar, PIP. Dimana jenjangnya itu mulai ada tingkat SD, SMP, SMA dan pendidikan tinggi, baik itu perguruan tinggi maupun vokasi itu dapat beasiswa itu. Jadi secara garis besar itu diperuntukkan orang yang tidak mampu. Namun ada namunnya, harus pintar. Nah, harus pintar. Dua itulah kan. Keywordnya pintar, tidak mampu tapi harus pintar. Ya. Ini apa namanya? Karena tadi Pak Ir bilang programnya pemerintah saat ini Jokowi lah ya. Apa ini kayak kalau dulu itu bidik misi itu? Ya, betul. Itu dulu berarti eranya SBY itu betul. bidik misi, sekarang namanya jadi KIP gitu. Iya, tentu ada beda-bedanya sedikit ya, mungkin kaitan apa besaran dan lain sebagainya. Saya juga tidak terlalu mengikuti untuk yang
bidik misi dulu. Oke. Nah, 2010 itu bidik misi. Gini, Oke. ini karena kita buka dengan apa namanya tadi bahwa KIP ini kan juga sedang diperbincangkan di sosial media, Jagat media. jadi viral lah kira-kira Yeah. ini. Saya juga baca banyak itu misalnya koran Tempo lah, Tirto atau apa yang mengatakan bahwa ini diaudit, terus ada kampus-kampus di PTN di Jawa Tengah sama di Jawa Timur juga itu. Nah, ini emang orang KIP itu kalau flexing gimana? pakai iPhone, pakai Mac gitu gimana itu? Kalau mungkin flexing itu bagian dari mereka kegiring media sosial ya, dimana sekarang semua orang pada cari perhatiannya itu melalui flexing. Sekarang itu kan anak muda kita itu HP kalau nggak iPhone IP itu ya itu kayak gimana kurang gitu, gitu. ya kayak perang Sofia gitu loh kalau ya iPhone. cuman ya kembali lagi sebenarnya bahkan di aturan di pedomannya itu ada deskripsi khusus sih untuk syaratnya penerima KIP ya, mulai dari jika tidak punya kartu itu bisa diganti dengan kartu, misalnya tidak punya kartu Indonesia Pintar ketika SMA-nya. Yeah. Lah itu dia bisa mengajukan syaratnya itu dengan ini dia penerima PKH apa tidak, ya PKH programnya Kemensos itu juga bisa sampai pada akhirnya jika tidak memiliki surat-surat keterangan itu bisa ngurus surat keterangan tidak mampu di desa. Nah, begitulah. Kembali lagi ketika itu semua yang surat di desa itu juga harus dibuktikan sih sebenarnya bahwa pendapatan gabungan dari orang tua itu ketika dibagi dengan kebutuhan orang yang ada di keluarganya itu 750.000 per bulan. Di bawah itu? Iya. Oh. Ya berarti ada hitung-hitungannya dulu ya. Iya. Berarti kayak kalau misalnya gini nih, ada orang tua PNS nih, taruhlah satu itu PNS tapi satunya itu di rumah. Nah, tapi dia itu punya anak 3, satunya di SMA, 2-nya di kuliah. Nah itu kan status sosial PNS di Indonesia kita saat ini itu kan tinggi toh. Itu gimana Pak? Tetap dihitung atau otomatis nggak bisa atau gimana? Tetap dihitung sebenarnya, dihitung karena kan tadi ya kan biasanya PNS itu tidak akan dapat yang namanya bantuan kan biasanya ya. Lah itu dihitungnya itu dari pendapatan itu tadi, pendapatan. Nah tinggal gurunya PNS ini gaji dia berapa ini gajinya. Habis itu pendapatan istrinya berapa digabungin. Lah jumlah yang ada di rumah itu kan 3 ya, berarti 5. Lah gajinya itu dibagi 5. Kalau itu 750.000 dia masih bisa. Tapi kalau lebih dari itu dia tidak bisa. Begitu. Dan itu pun ketika tidak bisa dia harus melampirkan keterangan, meminta ke kelurahan atau desa untuk diberikan surat keterangan tidak mampu. Gitu. Berarti ini bukan soal pakai iPhone atau tidak ya, memang ini diperuntukkan untuk orang yang tidak mampu dengan syarat bahwa kalau dihitung tadi itu satu orang di bawah 750. Ya. Nah, ini kan bisa saja nih teman-teman pakai iPhone tapi niatnya itu ya ingin menaikkan status sosial aja. Bisa jadi begitu. Nah, itu kan ya itu yang paling membuat iri-irian dan kalau tapi yang kasus kemarin itu kan memang menjadi gempar karena kayak gak mungkin juga ada orang kurang mampu dengan definisi kurang mampu melakukan hal itu kan. Itu ya mungkin ya wes HP-nya iPhone, laptopnya Mac. Iya. Ngopi cantik 30.000 sehari. Outfit pakai sepatu Onit. Karena yang jelas di Unigoro itu ini sih kita beasiswa KIP-nya itu kan ada ya beasiswa KIP yang murni kita dapat kuota dari Dikti ya, melalui LL Dikti, ada yang juga melalui Jasmas. Lah pengalaman saya sebagai kemahasiswaan itu sejauh ini Unigoro itu hanya mengelola KIP yang dari LL Dikti, sehingga untuk mekanismenya itu tentu kita melakukan seleksi yang itu bisa dipertanggungjawabkan gitu. Jadi kalau di Unigoro sendiri kalau mau dapat beasiswa KIP ya, yang jelas kita akan melakukan seleksi akademik lah. Setelah seleksi akademik kita akan milih
nilai tertinggi kemudian kita akan survei. Misalkan kuota kita dapat 60, kita akan survei kurang lebih 80-an. Begitu. Jadi misal ada tahun kemarin itu ada 230-an lah yang mendaftar. Lah itu kita informasikan ada tes akademik. Dari sekian itu yang 80 nilai tertinggi kita survei. Jika misalkan nanti dari 80 kok masih ternyata tidak memenuhi syarat tidak mampunya, lah kita memilih nilai tertinggi selanjutnya ya. Terus surveinya itu juga kita misalkan dalam momen seperti itu kita juga bisa survei secara online sih ya. Kan sekarang ada Zoom ya, ada Google Earth, kita lihat peta. Kami jalan-jalan Iya. lihat Google Earth Iya. terbaru. Betul. Oke. Google Earth. Itu berarti termasuk macam-macam KIP itu, ada KIP dari Oke, akademik iya. sama jasmani. Gimana macam-macam KIP ini, Pak? Sebenarnya itu kaitan dengan distribusinya sih yang membedakan. Tapi kalau KIP di tahun 2023 ini ya, yang bukan tahun ajaran baru ini ya, yang sedang berlangsung ini ya, itu ada dua jenis memang. Ada KIP reguler, di mana KIP itu mendapatkan bantuan biaya SPP atau UKT dan bantuan biaya hidup. Nah, terus yang satunya adalah KIP BBP, bantuan biaya pendidikan. Jadi ada dua jenis itu berdasarkan jumlah yang diberikan. Kalau distribusinya yaitu ada yang didok lewat LLDikti, ada yang lewat Jasmas. Yang itu kemungkinan saya kurang detail juga ya kaitan dengan yang distribusinya lewat Jasmas itu. Berarti kalau yang dikelola, pokoknya yang dikelola di kemahasiswaan itu ada dua jenis. Ya. Ada yang dapat diganti biaya pendidikan dan dikasih biaya hidup, ada yang biaya pendidikan aja. Betul. Terus begini, kaitan membeli iPhone ya sebenarnya ya. Iya kan. Kalau biaya hidup ya BBH yang diberikan oleh pemerintah itu ada 5 klaster per bulannya begitu yang diberikan. Jadi kan cairnya itu kan 1 semester sekali. Paling rendah, klaster paling rendah itu 800.000 per bulan. Iya, 800.000 per bulan. 800.000 per bulan itu kalau dikalikan 6 bulan kan 1 semester ya, dapatnya kurang lebih ya sekitar 4 sampai 5 jutaan itu. Lah, sebenarnya kalau itu digunakan kebutuhan hidup dan lain sebagainya itu kan ya saya kira 1 bulan itu ya kurang lah ya. Mekis lah ya. Iya. Wong sekarang ini gacuan berapa ya? Gitu. Nah, gitu. Lah, tapi sekarang itu mahasiswa ya terlepas kontroversi media sosial, bukan kok saya membela mahasiswa, tapi mahasiswa sekarang itu kan cenderung memilih nyari income itu di mana dia ini nggak butuh effort ya, nggak butuh kayak dia harus keluar kemana gitu. Ada yang coba nyari freelance ya, itu kan konten kreator lah. Jangan-jangan pemasukannya dari situ, yang itu kita nggak tahu ya. Makanya sekarang banyak itu alasan mahasiswa kenapa beli iPhone ya, dia mau konten gitu. Cuma saya belum tahu ini produk mereka, maksudnya karyanya ya berhasil apa enggak ya. Kayaknya itu saya sih ini yang perlu beli iPhone ini, konten kreator. Oke. Untuk terus ini, gimana? Karena tadi ada 2 jenis KIP tuh. Ya saya paling mudah ya KIP yang ada biaya pendidikan sama uang hidup. Ya. Satunya cuma biaya pendidikan. Betul. Ini kuotanya berapa, Pak? Kalau tahun kemarin itu kalau yang di Universitas Bojonegoro itu 33. Orang. Ya, yang dapat biaya pendidikan sama biaya hidup. Sedangkan kalau yang biaya SPP aja nggak ada biaya hidup itu kita hanya mengajukan 20 aja sih. Oh, segitu kuotanya. Iya. Untuk tahun 2023. Ya kita lihat ini sih sekarang lihat antusias mahasiswa, banyak nggak sih yang daftar KIP di Unigoro. Lah itu nanti ya bisa kita usulkan di KIP yang biaya hidup biaya kuliah aja, karena kayaknya banyak kampus yang juga nggak ngambil itu gitu, karena bantuannya itu per semester hanya 2,4 juta. 2,4 juta ya, 2,4 juta.
per semester. Iya. Oke. Kalau tahun 2023 berarti kondisinya Nah, itu pun itu berapa? Yang daftar? Yang dapat 230. Yang dapat 30 sekian tadi itu ya. 33 dan 20. 20. Iya, jadi 53. Ini biar teman-teman punya gambaran lah ya. Untuk proyeksi 2024 kira-kira Lah, segitu juga. 2024 itu belum tentu beasiswa biaya yang pendidikan itu aja itu ada. Kalau di tahun kita mundur 1 tahun lagi yang lalu ya, 2022. berarti 2022 itu yang dapat kita sekitar 60 total yang reguler. Reguler yang dapat Iya. sama biaya hidup itu ya. Iya, betul. Yang 2022 itu yang pendidikan aja nggak ada atau ada? Nggak ada. Nggak ada. Berarti Jadi betul reguler 60 aja. itu begitu. Jadi Iya. memang kuota itu datang dari mana, Pak? Kuota itu kita mengusulkan, Oh, mengusulkan. awal mulanya ya. Kalau tahun ini itu kita mengusulkan ya berdasarkan mahasiswa yang daftar kemarin sama potensi mahasiswa yang akan daftar di tahun ini. Kan sekarang ada progres pendaftaran itu sejauh ini yang paling banyak ya fakultas prodi teknik sipil dan administrasi publik. Lah tentu dari 9 prodi itu ya 2 itu yang kita ajukan kuotanya tertinggi gitu. Kita ngajukan kuotanya itu untuk prodi yang baru itu per prodinya itu sekitar 15 sampai 20-an. Sedangkan untuk prodi yang udah lebih dari 5 tahun itu kita ngajukannya 75 orang per prodi. Lah, ACC-nya itu kan kembali lagi ke LDK. Iya. Berarti dipantau aja ya untuk Ya, tahun 2024 betul. ini. Bisa jadi kita nambah banyak juga bisa jadi. Oke. Yang jelas total Universitas Bojonegoro yang mendapat bantuan KIP kuliah ini itu sekitar 423 kalau nggak salah. 423 total ya. Wah, lumayan juga tuh. Jadi Ya. teman-teman yang pengen daftar KIP silakan aja. Terus ini apa namanya tadi kan Pak Ir juga sudah nyinggung soal tes. Tes. Ini gini aja lah mulai biar gampang. Urutan kalau misalnya saya itu mau mendaftar KIP itu gimana, terus tes-tesnya apa aja yang harus dilalui, syarat-syaratnya apa aja gitu, Pak. Oke. Yang pertama, kalau mau dapat beasiswa KIP di Unigoro. Jadi di Unigoro itu yang pertama kalian harus ya daftar dan diterima di Unigoro. Kunci kategori gampang sih kalau kita dikatakan diterima di Unigoro itu sudah daftar ulang. Ya, itu dikategorikan kamu sudah diterima di Unigoro. Berarti kamu udah lolos tes dan lain sebagainya. Terus yang kedua, kamu harus daftar akun KIP di website kipkuliahmerdeka.kemdikbud.go.id. Nah, itu ada persyarat kamu harus syaratnya kamu harus lulusan SMA 2 tahun terakhir, kemudian kamu harus melampirkan punya kartu Indonesia Pintar atau tidak, PKH atau tidak, DTKS apa tidak, kemudian surat keterangan mampu atau tidak, gitu sih. Setelah kamu daftar itu ya yang paling penting itu ya kamu terdaftar 2 itu, kamu punya akun KIP, kamu terdaftar di Unigoro. Setelah itu Unigoro akan melakukan pengolahan data siapa saja yang sudah daftar akun KIP dan sudah dinyatakan terima di Universitas Bojonegoro. Lah, underline-nya adalah sebelum bulan Agustus. Sebelum bulan. Karena seleksinya itu bulan Agustus. Seleksi dan penetapan. Jadi bagi kalian ya yang masih yang berburu pengen dapat beasiswa, daftar di Unigoro sebelum bulan Agustus. Otomatis jalurnya adalah tinggal jalur reguler. Kalau kalian daftar di jalur Merdeka, otomatis tidak akan mendapatkan itu. Karena jalur Merdeka. Karena jalur Merdeka di bulan Agustus gitu. Lah, padahal seleksinya udah di bulan Agustus. Gitu. Kuncinya itu aja sih mekanismenya. Berarti daftar di 2 tempat lah intinya. Ya. Satu, daftar di Unigoro, pmb.unigoro.ac.id, melakukan tes-tesnya, dinyatakan diterima, daftar ulang. Bayar itu. Habis itu kalau sudah dinyatakan diterima, daftar bikin akun KIP di website itu tadi. Gitu.
Nanti kalau sudah pasti akan dapat jadwal tes tes akademik yang dilakukan di bulan Agustus. Itu tes akademik dari Kemendikbud. Dari kita Dari penyelenggara, kita ya sorry ya, semangat. Dari Dari kita kita lagi, ya. oke. Jadi seleksi akademiknya itu diserahkan atau diamanatkan kepada universitas gitu. Tes apa lagi itu Pak, yang Agustus itu? Hah? Tes TKDA, terus apa lagi? Sama bukan tes, survei. Survei. Kaitan dengan kondisi ekonomi mahasiswa yang mendaftar gitu. Kemarin yang daftar itu KIP itu sampai luar provinsi. Ya, karena kita berbatasan dengan Jawa Tengah ya. Blora, mahasiswa Blora. Gitu. Berarti di bulan Agustus itu apa namanya yang dilimpahkan diamanatkan ke universitas adalah survei dan tes. Ya, tes dulu baru survei ya. Itu ya tes Ya. tes akademik itu. Itu Ya. penyaringan Ya. gitulah ya. Nah, di daftar itu kita itu milih nggak kayak tadi kan ada 2 jenis KIP tuh. KIP yang ada uang bulanannya sama yang enggak. Itu di daftar itu milih itu Enggak. atau itu gimana penentuannya? Itu general aja. Jadi kita menentukan itu pertama apa kan yang tahun kemarin ya, apakah dia lolos KIP yang reguler atau tidak, itu dia ya 30, kita dapat kuota dari Dikti berapa, 33 tertinggi yang dapat itu. Sedangkan yang dapat beasiswa KIP yang BBP itu ya setelahnya. Berarti tetap perangkingan, cuman dalam perangkingan itu kita cocokkan bener nggak dia secara ekonomi itu tidak mampu. Kalau dia secara ekonomi mampu ya kita kita reduksi ya, kita eliminasi gitu. Berarti ada 30 berapa itu, terus 20 sekian berapa itu perankingan. Perankingan dulu, setelah itu dieliminasi kalau misal surveinya tidak sesuai. Oh, gitu. Nanti diambilkan di bawahnya. Nah, di bawahnya lagi gitu. Oke. Lalu ini apa namanya untuk mahasiswa yang keterima di Unigoro dan mendapatkan beasiswa KIP itu punya tanggung jawab lebih nggak atau US kuliah-kuliah aja atau gimana? Kalau di Unigoro sebenarnya itu kan ada ini nantinya akan bagi yang mendapat beasiswa itu akan ada kontrak ya. Jadi dan itu sesuai dengan aturan Dikti juga bahwa mereka harus menjaga apa ya ibarat kata nilai lah ya nilainya setiap semester, karena jika nilai studinya itu menurun maka kita berhak untuk membinanya terlebih dahulu. Jika sudah dibina kok tetap enggak ini ya terpaksa harus kita tidak ajukan untuk berikutnya. Iya, di semester berikutnya. Gitulah. Selain itu ya yang paling penting jangan menikah dan jangan kerja. Oke. Jangan menikah dan jangan kerja. Karena kalau kategori udah menikah ketika di pertengahan misalkan semester 4, semester 6 kok menikah ya otomatis kita akan cabut. Iya, karena itu tidak diperbolehkan. Itu emang aturan dari Diktinya? Iya, menikah itu tidak boleh. Atau kerja. Nah, mungkin kerja itu yang dikatakan kerja ya kerja full time itu. 8 jam lah setiap harinya. Itu kalau sebenarnya freelance sih boleh sih menurutku saya. Logikanya sih lumayan mudah dipahami ya sebenarnya ya. Karena yang dituntut itu kamu itu pintar. Betul. Sehingga kalau pintar ya gak bisa disambi dengan apa namanya kerja. Betul, kerja apalagi menikah. Lama, terus menikah itu kan karena juga butuh dikira menikah kan juga pakai uang kan dia otomatis. Biar menikah kan gak urusan senggama tok ya. Masa dia nikah kan pakai ini, akadnya pakai uang KIP. Gitu. Iya. Yes. Menikah pakai BPJS karena kecelakaan. Lah. Iya. Iya, karena kecelakaan BPJS. Berarti nggak iki lah ya, pokok sebenarnya lo kenapa kok nggak boleh menikah sama kerja? Ya gampang aneh, kamu itu diminta belajar biar pintar. Belajar biar pintar. Oh gitu, oke. Gitu. Sebenarnya logikanya sih ya mudah-mudah aja, gitulah ya. Sejarah. Harus aktif di organisasi enggak? Lah itu nilai plus, dan kalau di Universitas Bojonegoro menjadi prioritas. Kalau nilai plus itu kan mungkin di Kemdikbud ya, di Dikti ya. Tapi kalau di Unigoro prioritas, tidak beda kan plus sama prioritas. Iya. Gitu. Jadi kalau di Unigoro prioritas karena kita ya harus menunjukkan bahwa kalian itu benar-benar layak untuk menerima itu, maka kita harus dorong kalian untuk
berprestasi ya misalkan ikut apa kompetisi yang diselenggarakan Dikti, kompetisi yang diselenggarakan Pusat Prestasi Nasional ya begitulah. Berarti itu posisinya itu bukan wajib tapi sangat diprioritaskan. Sangat diprioritaskan. Wes di kelas itu ya pintar dan dia juga misalnya itu aktif di organisasi, syukur-syukur juara, syukur-syukur jadi ketua pelaksana. Betul. Itu sangat diprioritaskan karena dianggap bahwa yo kamu di dalam kelas itu juga berprestasi, skillmu juga terus diasah. Betul. Gitulah ya. Oke, berarti ya ini kan sebenarnya intinya bahwa kita itu memang khususan diminta untuk sekolah. Betul. Tidak fokus begitu. ya, tidak nyambi-nyambi dan sebagainya. Berarti kalau selek tadi misalnya kita kembali, sekarang ini sudah dibuka berarti Pak ya? Yang apa ini? Pendaftaran KIP di akun. Udah dibuka, ya? udah lama itu. Oh, yang terakhir Agustus itu berarti sekarang itu bisa dibuka? Udah bisa dibuka. Iya. Berarti nih kalau teman-teman pengen daftar KIP di tahun 2024 untuk di Unigoro ini ya pastikan terdaftar di Unigoro sudah jalan lolos. Betul, ya. Lalu sekarang ini juga biar nggak terlalu terburu-buru lah ya. Terus nanti Agustus itu seleksinya itu tadi. Ya sama satu sih mungkin yang terlewat ya. Jadi kan tadi dua ya, bikin akun KIP terus sama keterima di Unigoro dengan bukti daftar ulang lah. Bikin akun KIP itu nggak hanya bikin sih sebenarnya, tapi kamu harus memilih univ. Harus memilih univ lah. Pemilihan univ itu dilakukan setelah seleksi nasional apa itu SNBT sama SNBP. Jadi kamu udah bisa, tapi kamu belum bisa memilih Universitas Bojonegoro. Nah, itu bisa kamu lakukan setelah SNBT sama SNBP dilaksanakan. Berarti milih univnya itu setelah tes itu. Berarti sekarang daftar akun bisa ya, jadi daftar akun. Kapan itu Pak yang tes SNBP sama SNBT itu? SNBP sama SNBT itu ada sih tanggalnya, perkiraan bulan apa? Udah ada sih edarannya itu. Ini 30 ya, pengumuman hasil SNBT 13 Juni. Iya ya, setelah itulah. Jadi Juli itu ya. Iya, standby lah bulan Juni Juli itu kalian udah pilih. Kalau udah bikin akun KIP ya tinggal siap-siap klik Unigoro, Universitas Bojonegoro. Ya, nanti biar lebih mudah, biar ditampilin video inilah ya. Video tutorial. Cara daftar KIP-nya. Jadi saya kira menarik. Terus gini, ada pertanyaan yang sering viral juga ini Pak. Iya. Yang semester tua boleh nggak daftar KIP itu? Oke, sebenarnya daftar ya boleh aja. Cuman apakah dia mendapat atau tidak lah, itu harus kita menyesuaikan sebenarnya. Kalau misalkan mahasiswa Unigoro di semester yang sama yang mau daftar itu ada yang mengundurkan diri atau gara-gara faktor tertentu tidak bisa melanjutkan penerimaan beasiswanya, ya maka itu bisa digantikan ke yang daftar itu. Tapi selagi tidak ada, ya kita tidak bisa menerima. Gitu. Jadi penerimaan beasiswa KIP itu kan dia ada tahunnya ya, ada penerima beasiswa KIP tahun 2024-25. Nah itu berarti mabanya di tahun itu. Ketika kok ada yang mau masuk di semester pertengahan, kalau dulu ada KIP ongoing, tapi sekarang nggak ada. Lah proses penggantian itu kalau KIP ongoing dulu itu memang ya dibuka ongoing begitu. Kayak semester yang berapa aja bisa langsung daftar di tahun yang sama begitu. Ada KIP ongoing dulu. Nah kalau yang sekarang, kalau misalkan yang semester tengah-tengah mau daftar ya nunggu dulu ada nggak yang keluar dari kuota, maksudnya kuotanya kosong nggak di tahun penerimaan itu. Berarti kalau misalnya besok ini 2024-2025 ya itu berarti angkatan 2024-25. Karena sudah nggak ada yang ongoing itu ya. Iya betul. Tapi kan tadi kayak ada syarat itu lulusan 2 tahun terakhir. Berarti kan mentok angkatan 2023 yang bisa daftar. Kalau itu untuk syarat ini sih, untuk yang aturan penerima KIP 2024-25. Kalau 2024-25 itu tertulis. Lah kalau yang itu enggak. Yang itu enggak. Iya. Tapi ya sebenarnya ya harus pukul mundur kan sebenarnya. Ketika dia daftar di KIP 2022-2023 ya otomatis dia harus
dihitung sebagai mahasiswa yang dia lulus itu 2 tahun sebelumnya maksimal. Ngitung ini lah ya, ngitung apa dia tuh kuliahnya mulai masuk angkatan betul, berapa. menghitung gitu. Oke. Jadi begitu. Terus ada lagi pertanyaan ini mungkin apa namanya ya mispersepsi atau gimana lah ya. Tanya gini, bisa nggak masuk Unigoro jalur KIP? Nah, masuk Unigoro jalur KIP itu kan yaitu gitu, ya sebenarnya nggak ada KIP jalur KIP. Yang ada di jalurnya Unigoro sendiri itu kan ada 3 ya kan, ada jalur serbu, kemudian ada jalur reguler sama jalur merdeka. Lah kalau kalian mau dapat beasiswa KIP ya daftar jalur reguler sama jalur serbu. Serbu sudah selesai, tinggal jalur reguler. Jangan daftar jalur merdeka. Kalau kalian daftar jalur merdeka otomatis tidak akan terpilih sebagai kandidat calon penerima beasiswa KIP. Jadi gak ada ini ya masuk Unigoro jalur KIP itu. Karena KIP itu bukan jalur. Bukan jalur, tapi beasiswa. Iya. Ya, jalurnya masuk Unigoro ya 3 itu. Betul. Serbu, reguler, sama merdeka. Merdeka. Yang terakhir Pak, soal keuntungan. Apa sih keuntungan yang didapatkan kalau mahasiswa itu mendapatkan KIP? Ya, kalau keuntungan yang pertama ya secara finansial mereka itulah ya udah tahu. Yang kedua, dia tentu kayak seperti diprioritaskan lah di beberapa program pemerintah, karena pemerintah seperti memberikan program Merdeka Belajar, Kampus Mengajar itu sebagian besar untuk yang penerima KIP itu juga didata begitu biar tidak terjadi double funding. Dan juga sepertinya penerima Kampus Merdeka beasiswa KIP itu juga akan lebih banyak mendapatkan informasi ya, mungkin karena circle-nya ya. Bisa jadi kan ada komunitas penerima KIP angkatan itu kemudian bertemu dengan univ lain ya, jejaringnya juga akan begitu gitu. Jadi kalau manfaat secara finansial ya udah pasti ya, biaya hidup, biaya UKT udah nggak ini. Tapi yang paling penting ya pengembangan diri itu kan, kalau udah di Unigoro misalkan kan prioritasnya harus menjadi aktif lah ya, aktif di mengejar prestasi ataupun di bidang keorganisasian lah. Tentu itu akan kembali ke mahasiswa masing-masing ketika lulus ya, dia mungkin kalau yang di aktivis ya bisa mudah ya beradaptasi dengan lingkungan masyarakat, lingkungan kerja, industri dan sebagainya. Nah, itu aja sih kalau menurutku. Jadi sebenarnya banyak juga ya, tidak hanya sesuatu yang nilainya itu terhitung seperti uang atau SPP ini dibayar, tapi jaringan juga dapat, pengalaman terus pengalaman kuliah yang tidak direcoki harus bayar kapan, uangnya dari mana. Kita itu fokus belajar aja. Itu kan sebenarnya sebuah kenikmatan ya. Betul. Kita bisa belajar tanpa mikir uangnya dapat dari mana, itu sebuah kenikmatan. Ya celaka saja yang tidak menyadari dan mensyukuri nikmat itu, padahal urip gur moco itu kan sebuah keistimewaan. Untuk itu kayaknya disadari ketika besok sudah mulai kerja, baru mari ngono sibuk sampai rasa sempat maca buku. Tibano biyen iki kudune memang penyesalan selalu datang di belakang. Iya, makanya jangan flexing ya. Intinya begitu. Nanti kamu kalau lulus bingung. Kebanyakan flexing ya. Oke, mantap ini. Ini semoga dapat menjawab ya teman-teman dari sekian banyak pertanyaan tentang KIP. Saya kira terima kasih juga Pak Irwanto sudah mau hadir dan bersharing dengan kita semua. Teman-teman kalau masih ada pertanyaan ya silakan tulis saja di kolom komentar, DM dan sebagainya. Ya terus sama itu ingat Diki siap-siap diaudit Pak Air. Iya. Habis ini Diki iPhone parah tapi banget. Diki itu ini jadi ketua Remas ya. Ya lumayan lah, separuh. Nih separuh aja. Tetap dihisap. Pokoknya Diki hati-hati ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton Bakso episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bakso mencari info.